Dalam kitab-kitab tua yang dijaga para empu, terdapat petilasan kata-kata rahasia. Naliko cahyo bumi redup, naliko rasa manusia pudar, naliko adarmo ngaliputi jagat, saat itulah sang penyelaras turun. Ratu Adil lahir bukan dari keinginan manusia, tetapi dari panggilan bumi. Ia adalah anak zaman, dilahirkan tepat di titik ketika keseimbangan hilang. Di balik cerita-cerita rakyat, di balik legenda raja-raja Jawa, Ratu Adil bukan sekadar tokoh. Ia adalah fenomena, tenaga yang dibentuk oleh kehendak semesta. Dalam dunia mistik, ciri Ratu Adil tidak terlihat oleh mata biasa. Hanya mereka yang eling lan waspada yang bisa merasakannya. Cahaya batin yang tersembunyi. Ia tampak biasa, namun dalam batinnya menyala api kecil yang tidak pernah padam. Cahaya yang hanya dilihat oleh mereka yang tercerahkan. Berjalan dalam sunyi. Ia sering hidup dalam kesepian, bukan karena tidak punya teman, tetapi karena sunyi adalah ruang di mana takdirnya dibentuk. Sunyi adalah guru pertamanya. Luka batin sebagai pertanda. Sebelum menjadi penyelaras, ia mengalami pati raga batin. Proses berat yang mematahkan ego dan membuka mata batinnya. Dirawat oleh alam. Gunung mengajarinya keteguhan. Samudra mengajarinya kedalaman. Angin mengajarinya kelembutan. Api mengajarinya keberanian. Semesta menjadi gurunya, dan tanda-tanda gaib menjadi bahasa yang ia pahami. Melihat dengan mata kedua. Ia tidak hanya melihat fakta, tetapi juga getaran di balik fakta. Tidak hanya melihat manusia, tapi melihat arah hidup manusia itu. Wibawa tanpa suara. Ia tidak memerintah dengan kata-kata. Ia mempengaruhi melalui getaran energi. Ketika ia hadir, orang merasa tenang. Ketika ia berbicara, dunia seolah melambat. Tidak tergoda dunia. Kekuasaan, harta, sanjungan, semuanya tidak mampu menembus batinnya. Karena ia tahu, ia datang bukan untuk memiliki, tetapi untuk mengembalikan. Ramalan kuno memang samar, tetapi mereka meninggalkan simbol-simbol. Berikut simbol Ratu Adil. 1. Wajah teduh, mata dalam. Bukan tampan atau cantik yang memikat, melainkan keteduhan yang membuat hati orang luluh. Matanya membawa dua hal sekaligus, kedamaian dan ketegasan. 2. Senyum yang seperti doa. Ketika ia tersenyum, ada bagian dari dunia yang terasa sembuh. 3. Postur sederhana, tidak menonjol, tidak mencuri perhatian, tetapi bila ia berdiri dalam kesunyian, seolah ada sosok besar di belakangnya. 4. Memiliki tanda yang tidak disadari orang awam. Tanda itu bisa berupa garis halus di wajah, bentuk tangan tertentu, aura yang terasa hangat, atau kilatan cahaya kecil di matanya. Tidak semua orang mengenalinya, hanya yang batinnya bersih. Dalam naskah tua, disebutkan bahwa dunia akan menunjukkan kegelisahan sebelum kemunculannya. 1. Alam tidak stabil. Gunung-gunung bergemuruh, langit sering berubah cepat, air laut meninggi, seolah bumi mengirim panggilan. 2. Manusia kehilangan arah. Kebenaran menjadi kabur. Kebohongan dikira kebenaran. Orang-orang bingung mencari jati diri. 3. Munculnya banyak pemimpin bayangan. Banyak yang mengaku penyelamat, tetapi semua hanyalah gema palsu. 4. Suara leluhur terasa lebih sering hadir. Mimpi menjadi sarana pesan, kebetulan menjadi penanda, pertemuan menjadi jalan. 5. Rakyat kecil menjadi pusat perubahan. Bukan elit, bukan penguasa, tetapi rakyatlah yang pertama kali merasakan getarannya. Di mana Ratu Adil muncul?
Ramalan kuno tidak menyebut kota. Yang disebut adalah suasana, getaran, dan pagar gaib yang melindunginya. 1. Ia muncul dari wilayah sunyi yang dekat gunung. Gunung adalah simbol kelahiran pemimpin rohani. Lawu, Merapi, Merbabu, Slamet, semuanya disebut sebagai saksi perjalanan spiritual besar. 2. Ia dekat dengan aliran air. Tempat ia dibesarkan dekat sungai, karena air adalah lambang kejernihan batinnya. 3. Ia bukan dari kota besar. Keramaian bukan tempat kelahirannya. Ia tumbuh dari tanah yang sederhana, tempat doa-doa orang tua masih terdengar jelas. 4. Ia mengalami perpindahan hidup. Seperti daun yang dibawa angin, ia dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, seolah takdir sedang menata jalannya. 5. Tempat kemunculannya bukan tempat kelahirannya. Tempat itu akan menjadi titik balik perubahan Nusantara. Tempat itu akan menjadi pusat gerakannya. Beberapa petilasan menyebut, ia akan muncul dari tanah yang sunyi, tetapi diterima di tempat yang gaduh. Misi besar Ratu Adil. 1. Mengembalikan keseimbangan jagat. Ia datang bukan untuk merebut tahta, tetapi untuk menata rasa. Ia adalah jembatan antara dunia lahir dan dunia batin. 2. Menghidupkan kembali ajaran leluhur. Ajaran tentang kejujuran, kesederhanaan, keteguhan, dan welas asih. 3. Menyatukan yang tercerai-berai. Suku, golongan, keyakinan, pemikiran. Semuanya kembali dipersatukan dalam satu napas. Nusantara. 4. Menjadi pelita di tengah gelap zaman. Saat manusia kehilangan arah, ia menjadi kompas. 5. Membuka pintu kesadaran umat manusia. Ia tidak datang untuk berperang. Ia datang untuk membangunkan kesadaran. Ratu Adil bukan hanya tokoh. Ia adalah frekuensi, getaran, gelombang yang sedang mencari wadah. Mungkin ia sudah lahir, mungkin ia sedang berjalan di tengah kita. Mungkin ia masih dalam sunyi, menunggu saat dunia benar-benar siap. Karena Ratu Adil tidak muncul ketika manusia bersiap. Ia muncul ketika zaman memanggil. Dan ingatlah, yang memunal Ratu Adil bukan mata, melainkan hati yang bening. Suatu hari, ketika kabut zaman terangkat, kita semua akan tahu bahwa kehadirannya adalah anugerah yang telah dijanjikan sejak ribuan tahun.